Masih bersama kami pemirsa, pekerja galangan kapal di Kepulauan Riau rentan mengalami kecelakaan kerja. Cacat tubuh dan tidak bisa lagi bekerja jadi resiko fatal yang tidak bisa dihindari. Selain perlu kesadaran baik pihak pekerja maupun pengusaha, pelatihan keselamatan dan kesehatan kerja di sektor galangan kapal sudah saatnya jadi agenda rutin. Ayi Topik, usia 43 tahun asal Jawa Barat. Tak pernah lagi bisa bekerja di perusahaan galangan kapal. Topik mengalami kecelakaan kerja pada tahun 2014 lalu. Saat itu dia sedang mengelas kapal tongkang dan jatuh dari ketinggian sekitar 10 meter. Naasnya saat peristiwa itu terjadi, dirinya sedang tidak mengenakan alat pelindung diri sesuai standar operasional yang diterapkan perusahaan. Akibatnya 4 tulang rusuk Topik patah bersamaan. Dengan keterbatasan kondisinya, ia memilih untuk berjualan nasi di depan sebuah toko. Memang sih waktu itu mungkin kecelakaannya memang harus celaka lah ya. Waktu itu kan seharusnya kita harus pakai APD, alat pelindung diri. Dan waktu itu mungkin kederaan dari saya, jadi saya seolah-olah kayak gak mempedulikan itu gitu kan. Ya akhirnya begitulah saya celaka, langsung jatuh. Habis jatuh itu ya kita berobat. Habis berobat itu ya mungkin membuang waktu lama juga untuk penyembuhan. Sebenarnya sih berobatnya nggak terlalu lama, cuman yang lama itu penyembuhannya kayak gitu. Dugaan pekerja galangan kapal mengabaikan keselamatan dan kesehatan kerja ternyata tak sepenuhnya benar. Banyak pekerja yang peduli keselamatan dengan membeli alat pelindung diri atau APD secara swadaya dengan uang pribadi. Fenomena ini juga terjawab dengan banyaknya kios penjajah APD bekas seperti di kawasan Tanjung Sengkuang, Batam. Ardi, salah satu pekerja galangan kapal, mengatakan perusahaan tempatnya bekerja hanya menyediakan APD berupa wear pack safety, helm, serta sarung tangan. Namun sepatu safety tidak disediakan. Untuk itu, dia membeli sepatu safety itu dengan uang sendiri. Ya kan, saya kan kebetulan baru diterima nih di perusahaan, jadi masih nyari-nyari sepatu aja nih, karena kan dari perusahaan cuman ngasih wear pack, sarung tangan, sama helm doang kan. Tapi kalau sepatu safety nggak disediain, jadi saya sendiri nyari sepatu second dulu, paling nanti kalau di gaji pertama untuk beli sepatu yang baru mungkin yang lebih bagus. Ada yang disediain, kadang-kadang belum sampai tuh waktunya. Dia kan ada jatahnya berapa bulan sekali kan. Nah, nggak ada ya, sepatunya tuh udah hancur kan. Ya udah, maka dia beli sendiri. Belum sebelum penggantian dari kantor. Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia Kota Batam menyebutkan, dalam 5 bulan pertama tahun 2022, ada 2.000-an kecelakaan kerja yang terjadi di Kota Batam. Mulai dari kecelakaan ringan, sedang maupun fatal, hingga menyebabkan pekerja meninggal dunia. Pemerintah didesak memperketat pengawasan, sementara pengusaha didesak tak lagi menganggap penerapan standar keselamatan dan kesehatan kerja merupakan pemborosan keuangan. Kebanyakan kecelakaan menimpa pegawai di perusahaan subkontraktor, yaitu perusahaan kedua yang bekerja pada perusahaan inti. Semua pekerja juga diimbau kritis terhadap hak dan kewajibannya menerapkan K3. Laka kerja ini sanksi sesuai dengan Undang-Undang 1 tahun 70 itu kan sangat ringan gitu loh. Hanya seperti tipiring tidak pidana ringan aja. Sehingga seyogyanya perlu dievaluasi Undang-Undang nomor 1 tahun 70 ini. Sehingga bisa membuat karyawan, baik itu karyawan Menkon, karyawan inti di sebuah perusahaan, ataupun karyawan-karyawan Subkon gitu loh. Kadang mohon maaf teman-teman Subkon ini tidak mendapatkan APD atau alat pelindung diri dari perusahaan Subkonnya. Mereka harus mencari sendiri. Yang kadang mungkin APD yang teman-teman pekerja Subkon ini beli mungkin tidak standar safety gitu loh. Tetapi yang perlu diingat juga adalah perusahaan Menkonnya atau perusahaan inti gitu loh. Sementara di sisi pengusaha, salah satu manajemen perusahaan galangan kapal yang ada di Batam menilai edukasi mental bagi pekerja baru tak boleh diabaikan. Apalagi situasi bekerja di galangan kapal dinilai cukup berat. Para pekerja baru harus dilatih untuk menerapkan standar prosedur K3. Kenapa kecelakaan kerja itu bisa berulang dan berulang lagi? Itu adalah
dari 100% skala itu 98% akibat dari mental pekerja. 2% itu hanya dari alat yang digunakan. Jadi sangat besar pengaruhnya mental pekerja. Nah, ini yang kalau dari sisi kesehatan kerja itu menjadi PR yang paling berat untuk mengedukasi, menggugah mereka supaya sayang dirinya. UPT Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kepulauan Riau mengatakan tingginya angka kecelakaan kerja di sektor galangan kapal adalah budaya ketiga yang belum mengakar pada pekerja. Belum semua pekerja paham dengan prosedur standar operasi yang berlaku. Tetap untuk melakukan pengawasan dan pembinaan ke perusahaan, apakah perusahaan tersebut sudah wajib memiliki ahli K3 umum atau tidak. Kalau dia sudah wajib, maka kita wajibkan untuk segera memiliki ahli K3 umum, karena nggak semua perusahaan itu wajib. Jadi perusahaan yang memiliki tenaga kerja 100 orang atau lebih, atau juga dia memiliki resiko-resiko tertentu seperti resiko peledakan dan lain-lain, nah itu wajib memiliki ahli K3 umum. Tingginya angka kecelakaan kerja yang berujung kematian seharusnya jadi pengingat bagi pekerja galangan kapal aktif. Alat pelindung diri sebagai bagian dari syarat keselamatan dan kesehatan kerja wajib dikenakan untuk memperkecil risiko kerugian fisik, sebab kecelakaan kerja jika terjadi tak hanya merugikan diri sendiri, tapi juga orang-orang terdekat seperti keluarga. Dari Batam, Kepulauan Riau, Wine TV Kepri mengabarkan.